Halo sahabat perempuan, selamat bergabung di pelatihan digital marketing yang dipersembahkan oleh WeLearn UN Women. Melalui program ini, kita akan berbagi banyak pengetahuan seputar mengembangkan usaha melalui digital marketing. Sebelum kita membahas tentang digital marketing, kita akan membahas bagaimana cara membuat rencana usaha. Setelah menonton video pelatihan ini, diharapkan kita akan dapat mengetahui mengapa rencana usaha itu penting, dan kita bisa mulai menyusun rencana usaha yang sederhana. Yuk kita bahas bersama. Coba kita bayangkan, kalau kita pergi keluar kota tanpa rencana jadwal, bukankah lebih beresiko perjalanan kita untuk berantakan? Begitu juga dalam bisnis. Maka kita juga perlu nih susun peta jalannya berupa rencana usaha kita. Maka dari itu kita perlu susun peta jalannya berupa rencana usaha. Gimana caranya? Yuk kita bahas bersama. Sahabat perempuan, umumnya sebuah dokumen rencana usaha terdiri dari 1. Visi dan misi. 2. Produk dan jasa yang kita tawarkan. 3. Strategi pemasaran. 4. Aspek keuangan. Yang 5. Aspek operasional usaha. Dan yang 6 adalah aspek legal perusahaan. Langsung kita ulas saja yuk. Sahabat perempuan, pertama kita mulai dengan visi dan misi. Visi adalah tujuan yang ingin dicapai suatu usaha di masa depan. Ini super penting untuk membuat kita bisa tahan banting dalam menghadapi ragam tantangan bisnis nantinya. Betul sekali. Contohnya Ibu Stella ini yang membuat bisnis Omo Healthy Snack untuk menghadirkan makanan anak-anak yang lebih sehat. Sesuai misi beliau, memproduksi snack sehat untuk anak-anak dan mengedukasi ibu-ibu mengenai psikologi anak dan juga gizi pastinya. Bagaimana dengan visi Anda? Visi tak perlu muluk-muluk juga loh. Bisa sesederhana ingin memperkenalkan kembali menu nasi ulam khas Betawi agar lestari, atau ingin membantu pengantin muda memiliki foto kenangan yang indah namun dengan harga terjangkau, dan lain-lain. Sahabat perempuan, setelah visi dan misi, bagian berikutnya dalam rencana usaha adalah soal penjelasan dari produk dan jasa yang kita tawarkan. Khususnya tentang keunggulan produk kita dibanding dengan produk jenis lain yang ada di pasaran. Produk atau jasa yang laku di pasaran selalu memiliki paket nilai manfaat yang unik dan unggul dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Contohnya nih, nilai manfaat atau nilai keunggulan itu biasanya berkaitan dengan yang pertama, barangnya kualitasnya terjamin. Atau yang kedua, harganya lebih murah loh misalkan. Yang ketiga, ada juga rasanya yang lebih enak. Atau yang keempat, desain menarik dan unik sehingga barang tersebut misalkan jadi limited edition. Ada juga yang memberikan nilai manfaat melalui garansi uang kembali. Ada juga yang memberikan nilai manfaat dengan proses produksi yang sudah tersertifikasi halal. Semakin banyak nilai manfaat yang bisa kita tawarkan, semakin besar juga kemungkinan produk kita bisa laku. Bagian berikutnya di rencana usaha adalah strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini ada beberapa subkomponen lagi. Pertama adalah keunikan keunggulan produk atau unique value proposition. Ini sebenarnya nyambung dengan penjelasan sebelumnya tentang keunggulan produk. Dari semua fitur keunggulan yang dimiliki, yang mana sih yang tidak atau jarang dimiliki produk sejenis? Contohnya nih, misalkan kita jualan keripik singkong. Keunggulannya, yang pertama kita berikan kemasan yang menarik. Lalu misalkan sudah tersertifikasi halal. Terus misalkan rasanya enak, sudah pasti ya. Yang keempat, tersedia ragam pilihan rasa. Yang kelima, misalkan harganya bersaing. Dan yang keenam, dibuat dari singkong asli tanah Indramayu contohnya. Jadi ada aroma singkong yang khas dan memang pola tanamannya unik, yaitu dengan cara organik. Dari 6 keunggulan ini, yang tidak atau jarang ditawarkan oleh produk pesaing itu yang mana nih? Misalnya, yang paling unik adalah aroma dan rasa singkongnya karena khas dan organik dari Indramayu. Maka itulah yang disebut unique value proposition kita. Berikutnya, subkomponen dari strategi pemasaran adalah kejelasan segmen atau target konsumen kita. Kembali ke contoh keripik singkong tadi Mbak Eci. Kalau singkongnya organik,
Kemasannya menarik dan harganya tidak murah-murah amat. Kira-kira siapa ya segmen konsumen yang bisa menghargai nilai-nilai keunggulan produk tersebut? Kalau keripik, sepertinya baik laki-laki maupun perempuan ya akan suka-suka aja ya. Tapi karena ini keripik singkong organik, maka kemungkinan segmen konsumen yang akan menyukai keripik ini adalah segmen menengah ke atas yang suka olahraga dan menjalankan pola hidup sehat. Wah, terima kasih Mbak Eci karena sudah memberikan contoh persona target segmen konsumen dengan cukup rinci. Tapi untuk menambah contoh lagi, yuk kita dengarkan cerita dari Ibu Helianti Hilman, founder dan CEO Javara yang mengekspor ragam rempah dan palawija khas warisan budaya Nusantara ke berbagai negara. Gini, jadi memang kalau pasar 2 tahun pertama sebenarnya yang kami lakukan adalah mencoba memasarkan secara domestik. Tapi ternyata 10 tahun yang lalu kalau kita bicara produk makanan organik, mungkin customer saya paling banyak kalau nggak ekspat, orang di atas 55 tahun atau yang sakit-sakitan, yang punya penyakit berat lah kurang lebih, yang mereka terpaksa harus makanan sehat gitu. Nah sehingga mau nggak mau saya harus larikan ke ekspor. Ke ekspor kita waktu itu lumayan terjadi peningkatan cukup signifikan karena apa yang aneh di sini di sana biasa saja gitu. Apa yang mahal di sini di sana biasa saja. Nah sehingga kita punya kesempatan untuk meningkatkan penjualan melalui ekspor sampai suatu titik di mana 2014 kita 90% ekspor, 10% domestik. Jadi 3 tahun setelah kita melakukan ekspor atau 5 tahun setelah kita beroperasi itu dominasinya ada di ekspor. Kemudian pelan-pelan kita lihat wah nggak benar juga ini karena kita berharap sebenarnya masyarakat Indonesia pun juga mengkonsumsi makanan warisan kita yang relatif sebenarnya jauh lebih sehat. Sehingga mulai kita menggunakan sosial media, menggunakan semua kita berkolaborasi dengan chef, kita berkolaborasi dengan banyak pihak, kita bikin banyak events gitu untuk educating the consumers, kita mulai penetrating lebih banyak supermarket, masuk ke hotel, restoran, catering, influencer gitu kan. Nah sampai akhirnya tahun lalu kita udah hampir 50-50 antara penjualan ekspor dan penjualan domestik. Sahabat perempuan, semoga sudah semakin tergambar ya sekarang soal cara menentukan target segmen konsumen. Berikutnya, subkomponen di strategi pemasaran adalah jalur distribusi yang sesuai, baik offline maupun online atau digital. Secara offline, kita bisa mendistribusikan produk atau jasa layanan kita melalui punya toko sendiri, memiliki mitra reseller atau distributor, atau titip jual di toko orang lain, serta punya mitra penjual keliling, mengikuti pasar, dan lain-lain. Kalau dari contoh Ibu Helianti tadi, beliau juga memasukkan produk-produk yang dihasilkannya ke hotel dan restoran. Karena produk beliau harganya mahal, sehingga cocoknya ya di restoran dan di hotel kelas atas tersebut. Kalau online bagaimana? Kalau untuk jalur distribusi secara online, ada beberapa contoh seperti ini. Pertama, punya toko online di marketplace, contohnya di Tokopedia, atau di Bukalapak, atau di Shopee, atau misalkan di GoFood dan di GrabFood. Ada juga yang punya mitra dropshipper online. Seperti apa sih? Misalkan, yang followers medsosnya lebih banyak dari kita. Selain itu, ada jalur sederhana jualan, misalkan lewat WhatsApp, dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Business. Seperti yang diceritakan Mbak Helianti tadi, Javara juga menggunakan media sosial dan ragam marketplace online untuk mendistribusikan produknya. Jadi, ya offline dan online jalan semua. Sekarang kita bisa masuk ke pembahasan subkomponen terakhir dalam strategi pemasaran, yaitu posisi penentuan harga. Sahabat perempuan, secara inti dari menentukan posisi harga ini sebenarnya menunjukkan bagaimana kita ingin memposisikan produk kita di tengah persaingan. Agar lebih jelas, kita langsung ulas contohnya yuk. Nih, ada contoh 1 tentang penentuan posisi sebagai yang termurah. Contoh 1 adalah toko susu yang menerapkan penentuan posisi sebagai yang termurah. Kalau kita sudah menentukan posisi strategi yang termurah, artinya kita harus selalu monitoring nih harga susu di toko-toko yang lain, karena kita harus selalu yang paling murah. Tapi apakah di toko kita hanya menjual susu saja? Tidak kan? Pasti ada popok, snack, bedak, dan lain sebagainya. Di produk-produk selain susu, toko kita tidak mesti paling murah.
Dengan cerdik ambil posisi sebagai toko susu termurah, konsumen datang untuk beli susu. Tapi ketika mereka datang, kita bisa dong tawarkan produk lain yang bisa juga mereka butuhkan. Dan dari produk-produk lain itulah kita bisa mengambil margin harga jual yang lebih tinggi. Ini contoh kejelian menentukan posisi harga di pasar. Ada contoh yang lain? Contoh untuk UKM itu sejuta kasus. Contoh lain ini adalah contoh pengusaha yang tidak ingin mengambil posisi sebagai yang termurah, melainkan lebih mengedepankan kualitas atau nilai keunggulan lainnya. Misalnya, bisnis jasa penjahit yang bisa lebih cepat dan profesional, dalam arti rapi. Kemudian punya kwitansi misalnya untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Kemudian tepat janji, tepat waktu. Dengan pilihan keunggulan ini, kita tidak perlu mengambil posisi harga jasa yang termurah. Karena konsumen menggunakan jasa kita karena rapi dan cepatnya, bukan karena harganya. Itu tadi ada 4 subkomponen dari strategi pemasaran, yaitu yang pertama nilai keunggulan atau keunikan produk dan jasa, yang kedua segmen dan target sasaran, yang ketiga jalur distribusi, dan yang keempat posisi penentuan harga. Dengan demikian, komponen rencana usaha yang sudah kita bahas adalah visi dan misi, produk, dan strategi pemasaran. Untuk aspek keuangan, operasional, dan legalitas, sahabat perempuan silakan lanjutkan belajar mandiri dan baca modul selengkapnya di welearn.unwomen.org ya. Ada format dan contoh ilustrasinya juga loh. Selamat belajar!